Ada teteh yang cantik dan solehah ini dari rombongan SMK Darul Tauhid. Jadi ini guru-guru atau musrifah TU. Masya Allah, sangat puji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah pada hari yang penuh berkah ini kami dari keluarga Darul Madinah mengucapkan selamat datang kepada teteh yang solehah, masya Allah. Ini pesantren Darul Madinah. Nanti ke depannya di sini akan tinggal santri yang kami bina, yaitu yang perempuan semua, yang usia dari mulai SD sampai yang kuliah. Sebagai ketua-yayasannya adalah adik dari teh ini, dan pengalasnya ada Ustadz Dudu, kemudian pembina keduanya ada Ustadz Maulana Yusuf, yaitu menantunya teteh gitu. Jadi di sini insya Allah teteh karena sudah mau tinggal di sini, mohon doanya supaya berkah nanti di sini juga di mengawasi Darul Madinah. Alhamdulillah kemarin ada beberapa keluarga yang dari Darul Tauhid juga silaturahim ke sini. Jadi kita insya Allah keduanya untuk kita semua. Jadi kita insya Allah ambil ilmu yang manfaatnya dan kita amalkan. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Ya, alhamdulillah teh namanya lengkap. Ya, sekali juga tadi di alhamdulillah. Iya, insya Allah nanti setelah buat terang barangkali mau olahraga sambil lihat ini ke bawah, alhamdulillah sudah mulai untuk kegiatan yang taklim. Mungkin insya Allah kedepannya untuk asrama santri nanti bolehlah orientasi sama teknis. Insya Allah ada orientasi nanti anak-anak mudah-mudahan tinggal di sini di asrama. Kalau nanti pagarnya sudah selesai, mohon banyak supaya dimudahkan Allah ya Rabbi. Ya, insya Allah. Kemudian kegiatannya kami banyak juga programnya selain untuk santri, mendampingi santri juga kita. Kalau yang sudah tahu di pinggir salon ada penginapan ya, Nah boleh nanti direkomendasikan mau menginap di Darul Madinah sambil beramal gitu, insya Allah. Mungkin kalau teteh sudah hadir, ini disapa juga. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Siti Sumarni sudah membawa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih utamanya kepada ini gitu ya, yang alhamdulillah sudah berkenan menerima kedatangan kami di Darul Mutmainah ini. Insya Allah ini kami membawa Sivitas SMK Darul Tauhid Ahwa dalam binaan halakohnya Ummu Sulaim teh gitu, nama halakohnya. Binanya alhamdulillah sama Murubi Ustazah Siti Sumarni. Itu jumlahnya ada 34, tetapi yang hari ini yang bisa datang 18 karena sebagiannya ada yang bertugas mendampingi di asrama dan ada juga ngajar gitu ya. Ya harapannya mudah-mudahan dari hari ini itu bisa mendapatkan sharing ilmu dari teteh, itu penguatan juga, motivasi juga, apalagi ini nanti insya Allah tinggal H- berapa gitu ya teh ya, masuk bulan Ramadan juga gitu. Jadi dari pertemuan ini bisa lebih bersilaturahim lagi, dan kedepannya mudah-mudahan karena sudah mengunjungi Darul Mutmainah ini nanti insya Allah juga bisa berkunjung melihat adik-adik mungkin ya. Jadi nanti kedepannya akan ada program-program juga dari Halaqah Ummu Sulaim yang insya Allah bisa sedikit bisa mendukung gitu untuk kebutuhan adik-adik juga nantinya ke depannya gitu. Itu saja mungkin dari kami gitu. Hatur nuhun sekali lagi kepada saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian yang
harus kita pelajari kembali hikmahnya buat kita. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan angkatnya hamba Allah yang dimuliakan Allah, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu sedang ada di Gua, ia bertakanus sekian lama, kemudian didatangi oleh makhluk Allah yang belum pernah ketemu. Rasulullah kaget pas ketemu pada saat itu. Nah, saat itulah Rasul diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Berarti itu adalah kejadian yang sangat dahsyat, dan turun ayat yang kita kenal ya, surat Al-A'la, yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ayat Al-Quran yang diturunkan langsung oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan bertemu dengan bulan diturunkan. Berarti ini Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada Rasulullah untuk beliau dan untuk kita. Artinya kita akan sambut bulan di mana turunnya pedoman hidup yang kita tuh nanti masuk surga nerakanya, ketemu Allah atau tidaknya, itu dengan Al-Quran. Di mengenang masa lalu gitu ya, peristiwa itu kan akan berulang walaupun bentuknya berbeda. Siapa yang bersungguh untuk mempersiapkan diri menyambut bulan diturunkannya Al-Quran yang menjadi pedoman itu pasti akan berbeda dengan orang yang tidak menunggu. Semoga kita semua termasuk yang sangat menunggu momen itu, sehingga yang berkaitan dengan Al-Quran kita diberikan karunia oleh Allah. Terserah Allah karunianya itu seperti apa. Kalau berulang Al-Quran turun sudah tidak ya, tapi bagaimana Al-Quran menghujam hati kita sehingga Al-Quran itu menjadi pedoman hidup yang kita tuh pegang erat. Dan ketika memegangnya, dengan membacanya, dengan mentadabburnya dan mengamalkannya, dan itu semua butuh ilmu, butuh guru yang menyampaikan, butuh pembimbing yang bisa memandu kita dalam mengamalkan Al-Quran. Alhamdulillah teman-teman bersyukur ya, ada Ustazah Siti Siman itu kembaran Pepe, tapi beda ibu bapak. Di tahun berapa ya ke situ, Masya Allah. Syukur itu semua karena perintah Allah. Tapi itu yang kedua, kejadian yang dahsyat itu ketika perang Badar. Itu perang Badar pun terjadi di bulan Ramadan. Itu umat Islam ada 300 orang harus berhadapan dengan pasukan 1000 orang. Bayang berat. Tapi umat Islam dibimbing Allah. Diturunkan ribuan malaikat untuk membantu, untuk menolong umat Islam sehingga mendapatkan kemenangan. Itu terjadi di bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini juga ya, kalau tadi dari Rasul diangkat menjadi Rasul itu lebih ke pribadi, diangkat oleh Allah. La'allakum tattaqun. Kita juga sebagai pribadi berarti harus ngejar itu di bulan Ramadan. Sekarang yang kedua lebih ke diangkat oleh Allah secara lembaga, secara berjamaah. Nah, teman-teman sekarang berjuang di Darut Tauhid, insya Allah itu berarti amanah yang setiap individu itu harus punya target di bulan Ramadan nanti menjadi orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang pilihan Allah, menjadi orang yang dipilih Allah yang bergabung di sebuah lembaga dakwah, lembaga perjuangan. Nah, sehingga kita belajar dari perang Badar. Perang Badar itu karena pasukannya itu pasukan pilihan, bukan ecek-ecek. Pasukan yang kuat gitu, sangat keimanan, ibadahnya. Jadi pantas dapat pertolongan Allah, dapat penolongan. Jadi itu dari peperangan itu menjadi pasukan pilihan. Nah, 300 orang itu, Masya Allah. Nah, semoga dengan sekarang kita memasuki bulan Ramadan, berarti ada namanya program jamaah berawal dari peramalan. Nanti kalau sudah ibadah di bulan Ramadan kan masing-masing tidak tahu bagaimana kehusuan ya, di mana bacaan Quran yang mana yang benar-benar dinikmati bacaannya, qiyamul lailnya,
taubatnya seberapa kan itu pribadi masing-masing. Karena itu rahasia seorang hamba. Kalau semua berlomba semua menjadi orang-orang yang dipilih Allah dalam sebuah lomba, maka itu akan kelihatan dari dia. Dari tahu dia sama itu amanah. Insya Allah mudah-mudahan semua berlomba. Ya, amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh Rasul tinggal buka kembali sekarang sudah untuk negeri yang kita cintai, yaitu proklamasi kemerdekaan. Apalagi lagunya 17 hari Ramadan. Yang kemudian tetap KBM, pamer Ramadan KBM. Iya. Liburnya nanti menjelang Biasanya santri pulang. Tapi ini mah enggak ya. Nanti